asuhan keperawatan keluarga pada Nyonya E dengan gangguan sistem respirasi akibat asma oleh kelompok 6. Laporan kasus anggota keluarga. Tuan Y pada Nyonya E, 36 tahun dengan gangguan sistem respirasi asma di Sukabumi. Pengkajian keluarga. Data umum. Nama kepala keluarga Kakak Tuan Y. Usia 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Sukabumi. Komposisi keluarga. Keluarga terdiri dari Nyonya E, jenis kelamin perempuan, hubungan keluarga, istri, usia 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. Anak pertama, anak R, laki-laki, status hubungan anak, usia 17 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan pelajar. Anak kedua, perempuan, anak A, hubungan dengan keluarga anak, usia 1 tahun, pendidikan belum sekolah. Genogramnya di sini ya, si Nyonya A tidak mempunyai keturunan dari orang tuanya ataupun dari orang tua si suaminya. Yang ketiga, tipe keluarga. Keluarga Tuan Y adalah keluarga dengan tipe nuklear family, di mana hanya terdapat anggota keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan 2 anak kandung yang tinggal. Nah, untuk selanjutnya di sini ada suku bangsa, agama, status sosial ekonomi keluarga, aktivitas rekreasi keluarga, riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Ini bisa dibaca saja, karena jika dibacakan ini akan terlalu lama, bisa dibaca saja, videonya bisa dijeda-jeda. Selanjutnya B, pengkajian lingkungan. 1, karakteristik rumah. Nah, di sini ada denahnya, denah rumah Tuan H. Rumah Tuan H memiliki luas rumah dengan jumlah ruangan ada 8, yaitu 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang TV, 1 dapur, 2 kamar mandi. Nah, di sini bisa dilihat juga jarak antara septic tank dengan sumber air sekitar 10 meter. Nah, ini lumayan agak jauh gitu ya jika dikatakan. Sumber air rumah Tuan H ini berasal dari PDAM dan ada solokan juga, solokannya ini terbuka. Yang kedua, karakteristik tetangga dan komunitas RW. Nah, lingkungan sekitar rumah Tuan H ini lumayan cukup padat penduduk, yang memang karena dia itu tinggal di kawasan wilayah pantai yang terdapat beberapa penginapan, hotel juga, dan jalanan lumayan baik, sangat terpelihara sekali. Untuk karakteristik demografinya dari lingkungan kelas sosial menengah dengan etnis Sunda asli maupun imigrasi dari berbagai daerah di Indonesia ada juga. Nah, untuk pelayanan kesehatan, biasanya Tuan H sering mengunjungi bidan praktek. Untuk fasilitas pendidikan sendiri ada SD dan PAUD. Nah, untuk kebiasaan yang dilakukan warga di sana seperti layak masyarakat umumnya, berbelanja, mengobrol juga di sore hari sambil bermain anak-anak. Nah, seperti itu. Dan juga warga di sana biasa juga kerja bakti yang untuk membersihkan jalanan, untuk membersihkan got juga yang ada di sekeliling rumah, dan ronda juga di daerah itu berjalan. Struktur keluarga. Pola komunikasi keluarga. Anggota keluarga selalu menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari dan mendapatkan informasi kesehatan dari petugas kesehatan dan televisi. Struktur kekuatan keluarga. Nyonya E menderita penyakit asma, anggota keluarga lainnya dalam keadaan sehat. Struktur peran formal dan informal. Formal. Nyonya E sebagai istri Tuan Y, sebagai kepala Tuan Y sebagai kepala keluarga, anak R sebagai anak, dan anak E sebagai anak. Informal. Nyonya E seorang ibu rumah tangga dan yang mencari nafkah adalah Tuan Y, sedangkan Nona R sebagai pelajar. Nilai dan normal keluarga. Keluarga Tuan Y percaya bahwa hidup sudah diatur oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan sehat dan sakit, keluarga juga tidak pernah melakukan hal yang menyimpang dari norma agama maupun budaya. Fungsi keluarga efektif. Hubungan antara keluarga baik saling menyayangi jika ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas terdekat. 2. Fungsi sosial. Setiap hari keluarga selalu berkumpul di rumah. Hubungan dalam keluarga baik dan selalu mentaati norma yang baik. Fungsi perawatan keluarga. Menyediakan makanan selalu terdiri dari komposisi nasi, lauk pauk, dan sayur. Frekuensi 3 kali sehari, dan bila ada anggota keluarga yang sakit, keluarga akan membawa ke puskesmas. Dalam merawat Nyonya E, masih memberikan makanan yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Fungsi reproduksi. Nyonya E mengatakan saat ini menggunakan KB pil dan hasil menstruasi lancar setiap bulannya. 5. Fungsi ekonomi. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan makan yang cukup, kebutuhan anak sekolah, serta kebutuhan untuk layanan kesehatan. Tugas perawat keluarga. Mengenal masalah keluarga. Keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit, komplikasi, tidak mengetahui akibat dan cara pencegahan dari penyakit asma. 2. Mengambil keputusan. Ketika ditanya mengenai keputusan yang diambil tentang tindakan segera saat sakit, Nyonya E hanya mengatakan kalau hanya sesak ringan akan istirahat dan biasanya memberi obat warung. Kalau sakitnya sudah parah dan tidak tertahan lagi, baru akan ke puskesmas terdekat. 3. Merawat anggota keluarga yang sakit. Ketika ditanya mengenai mampukah keluarga memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, Tuan Y mengatakan bingung dan terkadang tidak mau caranya untuk merawat anggota keluarganya. Berdasarkan penjelasan Tuan Y bahwa keluarga belum mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Memelihara lingkungan. Keluarga baik dalam memelihara lingkungan dan rumah terlihat rumah yang bersih, ada ventilasi dan terlihat rapi. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan untuk berobat. Selanjutnya ada poin F, stres dan coping keluarga. 1. Stresor jangka panjang dan jangka pendek. Nyonya E sendiri sering mengeluh lelah dan sesak, dan dia juga khawatir tentang asma yang semakin parah. Untuk kemampuan keluarga dalam respon terhadap situasi dan stresor, keluarga juga masih tidak mampu dalam respon terhadap stresor karena Nyonya E bahkan keluarga juga tidak tahu harus bagaimana caranya menangani pertolongan pertama ini. Yang ketiga ada strategi coping yang digunakan ini. Keluarga sudah sangat bagus sekali selalu bermusyawarah untuk menentukan hasil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemeriksaan fisik. Yang pertama ada keadaan umum dari tekanan darah dulu ya. Lalu ada respirasi dan nadi. Oke, untuk tekanan darah Tuan Y 130/80 mmHg, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 91 kali per menit. Untuk Nyonya E, tekanan darahnya 110/80 mmHg, respirasinya 22 kali per menit, nadinya 85 kali per menit. Untuk ANR, TD-nya 120/80 mmHg, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 88 kali per menit. Untuk anak inisial A, tekanan darahnya tidak ada, respirasinya 24 kali per menit, nadinya 101 kali per menit. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan fisik head to toe. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya dari mulai kepala sampai ekstremitas bawah ini panjang sekali, dan teman-teman semuanya bisa dibaca saja, dijeda saja videonya karena ini akan sangat panjang sekali jika harus dibacakan. Betul teman-teman? Betul ya? Lanjut, di sini ada harapan keluarga di mana si keluarga mengatakan sangat senang karena dilakukan pemeriksaan sehingga keluarganya dapat mengetahui suatu kesehatannya saat ini dan berharap
dapat membantu dalam pengobatan asmanya. Baik, kita lanjut. Di sini ada analisa data. Yang pertama itu ada dari tuannya dulu ya, Tuan Y. Data subjektifnya, Tuan Y mengatakan bingung dan terkadang tidak tahu cara untuk merawat anggota keluarganya berdasarkan penjelasan Tuan Y bahwa keluarganya itu belum mampu untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Lanjut, juga ada masalah dari data dari Tuan Y ya. Masalahnya itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Namun di sini data subjektifnya juga masih ada. Yang kedua yaitu keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit, komplikasi, tidak mengetahui akibat dan cara pencegahan dari penyakit asma. Nah, untuk yang selanjutnya data subjektif yang ketiga yaitu keluarga tidak mampu dalam merespon terhadap stresor karena Nyonya E bahkan keluarga juga tidak tahu bagaimana caranya menangani pertolongan pertama secara non farmakologi. Nah, di sini ada data objektifnya ya. Keluarga tanpa bingung dengan penyakit yang dideritanya. Nah, di sini ada Nyonya E. Tekanan darahnya 110/80 mmHg, untuk nadinya 85 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit. Terus dilihat dari masalahnya yang tadi, bahwa di masalah yang pertama itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Bahkan di sini ada penyebabnya, yaitu ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan hipertensi. Ada data subjektif di mana si Nyonya E mempunyai hipertensi sejak 1 tahun yang lalu, capek berjalan jauh atau terkadang juga dirasakan saat sedang stres, jarang kontrol ke puskesmas. Nah, untuk data subjektif yang kedua, Nyonya E juga mengatakan kalau hanya sakit-sakitan biasa itu seperti sakit kepala, hanya minum obat warung saja dan setelah itu istirahat. Untuk DS yang ketiga, nah keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit, komplikasi, tidak mengetahui akibat dan cara pencegahan dari penyakit asma. Di sini ada data objektifnya, Nyonya E tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit. Oke, dilihat dari ininya diagnosanya, ketidakefektifan manajemen kesehatan di keluarga. Oke, di sini ada diagnosa atau diagnosis keperawatannya ya. Yang pertama, prioritas masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan hipertensi. Oke, kita lanjut ke diagnosa keperawatannya. Yang pertama itu kita mengangkat ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan asma. Lanjut ke intervensinya ya. Nah, di sini keluarga mampu mengenal masalah psikososial dan perubahan gaya hidup, terus pendidikan kesehatan, pengajaran proses penyakit yang dialami, pengajaran tentang pencegahan penyakit. Lalu ada keluarga mampu memutuskan untuk merawat anggota keluarga yang sakit, membangun diri sendiri, membangun kekuatan, beradaptasi dengan perubahan fungsi, atau mencapai fungsi yang lebih tinggi. Dukungan membuat keputusan, dukungan emosional, dukungan caregiver, terus membangun harapan. Terus ada intervensi keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit dan memberi dukungan dengan meningkatkan status kesehatan, manajemen nutrisi yang tepat, konseling nutrisi, manajemen nyeri, dukungan pemberi perawatan, proses pemeliharaan keluarga, dukungan keluarga, lalu ada peningkatan keterlibatan keluarga. Nah, keluarga mampu memodifikasi lingkungan dalam hal mencegah jatuh, manajemen lingkungan rumah yang aman, bantu pemelihara rumah, peningkatan support system manajemen lingkungan. Terus ada keluarga
mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan, panduan pelayan kesehatan, mengunjungi fasilitas kesehatan, bantuan sistem kesehatan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai askep keluarga penyakit asma. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena kami masih tahap belajar. Bila ada pertanyaan teman-teman boleh ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.